Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam firman Tuhan pada kesempatan ini, yaitu kita ambil dari Matius 6 1 sampai 4, yaitu hal memberi sedekah. Nah, ini yang mungkin selama ini kita bingung atau kita tidak tahu, atau sering kita bertanya-tanya. Nah, makanya pada kesempatan ini saya berbagi kepada saudara supaya kita sama-sama mengerti dan memahami hal ini. Nah, di dalam ayat pertama, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, ini yang sangat sulit dilakukan, saudara. Ya, saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Nah, ya itu dulu, tapi sekarang karena kita sudah mengerti dan memahami, jadi tidak seperti lagi yang dulu. Tentu berbeda dengan yang sekarang kita memberi sedekah. Nah, di sini menegaskan saudara kepada kita, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapa yang di surga. Nah saudara, ketika kita memberi sedekah, ya, jangan sampai diketahui orang. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di dalam surga. Namun saudara, yang sering terjadi, bahwa di mana oleh karena keinginan kita, ya dimana kita ketika kita memberikan sedekah, harus dilihat orang. Saya juga dulu pernah mengalami demikian, saudara. Dimana ketika saya merasa senang, ketika saya memberi sedekah, orang melihat. Padahal di dalam ayat ini bukanlah demikian, saudara. Bahwa ketika kita memberi sedekah, janganlah sampai dilihat orang. Karena ketika hal demikian terjadi, bahwa kita tidak akan mendapatkan upah dari surga. Memang ini sulit dilakukan, saudara. Karena ketika kita memberikan sedekah dengan sembunyi, dan memang ini sangat sulit dilakukan. Karena keinginan daging, keinginan dunia yang begitu besar. Sehingga hati kita di mana kita selalu ingin menunjukkan diri, selalu ingin mau dipuji. Nah, ini yang perlu kita pahami, saudara. Bahwa tinggalkan hal ini. Tinggalkan niat-niat seperti ini di dalam hati kita. Pernahkah saudara merasakan ketika saudara memberikan sedekah dengan tersembunyi, dan setelah itu saudara tidak dihargai? Dan saudara merasa sedih. Ya, itu sudah wajar, saudara. Itulah manusia. Manusia adalah manusia yang lemah. Tetapi saudara harus ingat bahwa yang menjamin pemberian kita yang secara tersembunyi adalah Allah di dalam kerajaan surga. Bukan dunia ini, saudara. Bukan mereka. Karena pujian-pujian dari dunia ini yang akan menjatuhkan kita, melemahkan kita. Tetapi hinaan dari dunia ini adalah suatu harta dan kekuatan bagi kita. Dan itu upahnya di dalam kerajaan surga, saudara.
Nah, sehingga ini sangat penting bahwa ketika kita memberikan sedekah, ya hendaklah kita dengan sembunyi, jangan sampai dilihat orang. Adapun yang melihatnya saudara ketika satu orang yang mungkin ya kebetulan di situ lewat ataupun tidak sengaja mendengar perbincangan kita dengan orang yang kita berikan sedekah, itu tidak menjadi masalah, asal jangan mencanangkan hal ini di depan semua orang. Jika demikian, itu tentu kita tidak akan mendapatkan harta di dalam kerajaan surga, sudah jelas ya. Nah, lanjut saudara. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanakan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Nah, seperti yang saya sampaikan saudara, jangan mencanangkan hal demikian di depan orang, di lorong-lorong seperti yang disampaikan dalam firman ini saudara, supaya dihormati, dipuji. Itu tidak benar saudara. Tapi hendaklah kita memberikannya dengan secara tersembunyi, maka besar upaya menanti kita di dalam kerajaan surga. Nah, kita lanjut. Di dalam ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Dan lanjut 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapa melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, sudah jelas saudara, sudah jelas sekali di sini. Jika tangan kanan memberi sedekah, jangan sampai diketahui oleh tangan kirimu. Nah, ini adalah suatu perumpamaan atau kiasan saudara. Artinya, jangan kita mencanangkan hal ini pada siapapun ketika kita memberi sedekah. Ketika misalnya kita memberi sumbangan yang misalnya jumlahnya sekian besar, atau Allah sebutkan nama saya nanti ketika ini, itu sudah salah saudara. Berikanlah sedekah, artinya tersembunyi. Saudara, biar Tuhan Allah yang di tempat yang tersembunyi yang melihatnya saudara, dialah yang memberi upah, dan itu tercatat dalam kerajaan surga. Apa yang saudara lakukan? Karena dia yang akan membalasnya kepada saudara, Allah di tempat yang tersembunyi. Tetapi banyak hal yang sering saya jumpai saudara, ini tentang memberi sedekah. Ya, mungkin saudara juga sering bahwa di mana ketika memberikan sumbangan, artinya ya namanya disebutkan. Nah, di dalam iman kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus saudara, itu tidaklah benar. Tidak ada upah yang menantimu di dalam kerajaan surga ketika saudara memberikan sedekah. Namamu disebutkan di depan semua orang. Saudara yang terkasih, itu bukan langkah yang benar. Sudah jelas di dalam ayat ini. Ketika saudara memberi sedekah, memberi sumbangan, jangan sampai dilihat orang. Apa yang berbuat tangan kanan sangat sampai diketahui tangan kiri saudara. Itulah maksud dari ayat yang kita dengar pada kesempatan. Semoga saudara paham sampai di sini ya. Dan saya percaya pun saudara adalah anak-anak Kristus yang mengerti tentang kebenaran dimanapun saudara berada. Saya bukan
untuk menggurui saudara. Saya adalah pelaku firman, saya adalah saksi, dan inilah suatu kewajiban bagi saya untuk menyampaikan atau memwartakan kebenaran firman Tuhan kepada saudara, khususnya yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Karena ini sangat penting bagi saudara, karena ini adalah tentang keselamatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, semoga apa yang saya bahas pada kesempatan ini, itu dalam hal memberi sedekah yang kita ambil dari Matius 6 1-4, semoga dapat bermanfaat dan bisa saudara mengerti dan pahami. Juga selalu mengingatkan saudara di dalam ketika saudara menjalankan kewajiban tugas saudara atau melakukan kebenaran firman Tuhan atau bersedekah, bersumbangan, semoga saudara selalu mengingat apa yang kita bahas pada kesempatan ini, dan semoga saudara pun selalu dikuatkan, saudara selalu didorong untuk selalu saudara berbagi, untuk saudara selalu menolong sesama. Dan semoga saudara dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup selalu di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas waktu dan kesempatan sehingga saudara boleh mau mendengarkan apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Salam.